Perkenalkan, nama saya Mia Mausari Durayu dari Prodi D3TI dengan NIM 56202013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review 2 pada mata kuliah Teknik Digital mengenai gerbang logika. Gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan, keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0, atau keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 atau 1. Gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, misal AND, OR, NOT AND, NOT OR, NOT, atau XOR. Komputer digital pada dasarnya tersusun dari rangkaian gerbang-gerbang logika yang sudah diintegrasikan IC. Bagian-bagian yang bentuk IC terdiri dari transistor, dioda, dan komponen zat padat lainnya. Gerbang-gerbang logika dasar, gerbang AND, OR, dan operasi kebalikannya atau NOT. Kombinasi dari gerbang di atas, gerbang NOT AND disebut NAND, gerbang NOT OR disebut NOR, gerbang eksklusif OR disebut XOR, gerbang NOT XOR disebut X-NOT OR. Simbol dari gerbang-gerbang logika yang dikeluarkan oleh American Standard Association yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Gerbang N. Gerbang N digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan punya logika 1. Jika tidak, maka akan dihasilkan logika 0. Daftar yang berisi kombinasi semua kemungkinan keadaan, masukan, dan keluaran yang dihasilkan disebut sebagai tabel kebenaran dari gerbang yang bersangkutan. Gerbang NOT N. Gerbang NOT N akan punya keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Sebaiknya jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NOT N, maka keluaran akan bernilai 1. Kata NOT N merupakan kependekan dari NOT N yang merupakan lingkaran dari gerbang N. OR. Gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Gerbang NOT OR. Gerbang NOT OR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 1, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Kata NOR merupakan kependekan dari NOT OR yang merupakan lingkaran dari gerbang OR. Gerbang NOT merupakan gerbang satu masukan yang berfungsi sebagai pembalik atau inverter. Jika masukannya tinggi, maka keluarannya rendah, dan sebaliknya. Gerbang eksklusif OR. Gerbang eksklusif OR akan memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya punya keadaan yang berbeda. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keluaran pada gerbang eksklusif OR merupakan penjumlahan biner dari masukannya. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat sendiri. Untuk yang pertama merupakan tabel kebenaran gerbang NOT, gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT N, gerbang NOT OR, gerbang eksklusif OR, gerbang eksklusif NOT OR. Merancang diagram nalar dari fungsi Boolean, mengimplementasikan persamaan fungsi logika elektronika logika, gerbang kombinasi NOT N dan NOT OR. Berikut itu ada contohnya dan penyelesaiannya. Aturan merancang gerbang logika dengan NAND only. Sederhanakan fungsi Boolean-nya. Yang pertama, yang kedua, kenakanlah negasi 2 kali pada fungsi Boolean. Yang ketiga, terapkan hukum De Morgan pada negasi bagian dalam. Hubungan tabel kebenaran dengan gerbang logika. Salah satu cara untuk menguji kebenaran dari teorem aljabar Boolean. Dalam tabel kebenaran, setiap kondisi atau kombinasi variabel yang ada harus didaftarkan juga hasil output untuk setiap kombinasi inputnya. Membentuk persamaan dari tabel kebenaran. Jika yang dilihat adalah output 1, maka persamaan punya bentuk SOP. Dan nilai A, B, C 1, maka tetap ditulis A, B, atau C. Tapi jika nilai A, B, atau C bernilai 0, maka A, B, dan C itu tersebut ada strip di atas. Yang selanjutnya, jika yang akan dilihat outputnya 0, maka mempunyai bentuk product of sum atau POS. Jika nilai A, B, atau C-nya 1, maka dituliskannya A, B, C itu terdapat huruf strip di atas, tetapi jika nilai A, B,
atau C-nya 0, maka dituliskan tetap A, B, atau C. Minterm dan maxterm. Cara yang dipakai untuk mempermudah menyatakan suatu ekspresi logika pada dasarnya adalah mendaftar nomor baris atau nilai desimal dari kombinasi variabel input yang outputnya berharga 0 untuk maxterm dan berharga 1 untuk minterm. Terus suatu ekspresi logika yang dinyatakan dalam minterm akan memiliki bentuk SOP. Terus untuk suatu ekspresi logika yang dinyatakan dalam maxterm akan memiliki bentuk POS. Berikut ini ada tabel minterm dan maxterm. Sekian dari saya, terima kasih.